never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Tim Gresini MotoGP telah mengungkapkan waktu dan lokasi perkenalan Marc Marquez dan motor Desmosedici GP23 yang dipakai musim 2024. Sudah ada tanggal yang harus ditandai dengan warna merah di kalender semua penggemar balap motor, yakni 20 Januari 2024. Pada hari itu, Gresini akan menampilkan tunggangan Marquez bersaudara. Ini akan menjadi salah satu kesempatan pertama untuk melihat nomor 93 dengan warna baru. Presentasi Marc Marquez akan dilakukan di klub malam Cocorico di Riccione, Rimini, mulai pukul 18.30 waktu setempat. Didahului dengan perkenalan tim Moto2 pukul 17.30, dengan pembalap Spanyol Albert Arenas dan Manuel Gonzalez, serta di Moto2, Alessio Finello dan Matteo Ferrari. Setelahnya, dari 21 hingga 23 Januari 2024, Ducati dan tim resminya akan melaksanakan hari-hari tradisional di Madonna di Campiglio, di mana mereka akan meluncurkan motor anyar. Setelah seumur karir MotoGP bersama Repsol Honda, Marquez akan mengenakan warna tim lain dan membela pabrikan lain, Ducati, yang telah membuatnya terkesan pada November dalam debutnya. Bagaimanapun, dia tidak dapat menunjukkan warna Gresini atau memamerkan stiker apapun di luar nomornya hingga kontrak dengan Honda habis. Di samping Marc akan ada, sekali lagi dan seperti yang terjadi pada 2020 di Honda, adiknya Alex Marquez, yang akan menjadi veteran tim setelah kedatangannya musim 2023. 3 tahun lalu, kakak beradik ini hanya bisa menjadi rekan satu tim dalam satu balapan, di Jerez, sebelum si sulung celaka dan patah lengan. Di tahun pertamanya bersama Gresini, Alex Marquez meraih 2 podium dan 2 kemenangan sprint, di Silverstone dan Sepang. Banyak yang bertanya-tanya, terutama setelah tes Valencia, berapa banyak yang bisa dilakukan Marquez dengan Ducati GP23 sementara Jorge Martin atau Francesco Bagnaia akan memakai edisi 2024, telah terbukti menjadi prototipe yang sangat kuat. Tentu saja, yang akan hadir adalah Nadia Padovani, wanita pemberani dan berharga yang bertanggung jawab atas tim sejak kematian suaminya Fausto Gresini. Sementara itu, Joan Mir sudah selayaknya melupakan MotoGP 2023. Bagaimana tidak, sepanjang musim yang melombakan total 39 balapan, sprint dan main race, ia tak mendapatkan apa-apa selain cedera dan rasa malu. Pembalap Repsol Honda ini terbiasa terjatuh sehingga sering tak menuntaskan balapan. Performa RC213V yang membelai memang menyulitkannya. Tak hanya Mir, pembalap Honda lain juga kesulitan merangsek ke barisan depan. Tak heran jika tak ada yang menempati peringkat 10 besar di daftar klasemen akhir. Mir mengakui bahwa performanya yang tak kompetitif sangat berpengaruh kepada mentalnya. Ia sempat kehilangan motivasi untuk membalap. Pada pertengahan musim, juara dunia MotoGP 2020 ini bahkan sempat berpikir untuk pensiun. Terkadang aku berpikir untuk diam di rumah. Akan tetapi, aku sadar bahwa nantinya aku akan menyesal, ungkap Joan Mir. Di antara pembalap yang mengendarai Honda, Joan Mir paling terpuruk. Spaniard tak bisa bersaing untuk memasuki posisi 10 besar, apalagi podium. Marc Marquez masih bisa meraih podium main race di Jepang dan podium sprint race di Portugal, India, dan Valencia. Sementara itu, Alex Rins, LCR Honda, pernah menang di seri Amerika Serikat. Pada akhir musim, Mir hanya menempati peringkat ke-22 di klasemen akhir dengan raihan total 26 poin. Mir tepat berada di bawah Dani Pedrosa, pembalap wildcard KTM yang hanya turun balap 2 kali. Akan tetapi, Pedrosa bisa meraih total 32 poin berkat penampilannya yang apik, salah satunya finish P4 saat main race di seri San Marino. Selama 20 seri Grand Prix, Mir hanya menuntaskan balapan utama pada 6 seri di antaranya. Hasil terbaiknya adalah finish P5 di seri India.
Itu adalah satu-satunya hasil finish 10 besar yang bisa ia raih. Pembalap Marc Marquez menantikan uji coba mesin terbaru motor Ducati Desmo 16 GP bersama tim balap Gresini Racing, yang dijadwalkan bergulir pada 20 Januari 2024. Kami selalu siap untuk beraksi. Kami akan memulainya pada 20 Januari, kata Gresini Racing, dikutip dari keterangan resmi MotoGP. Tak hanya menjadi babak baru dalam uji coba untuk musim 2024, acara pada Januari mendatang juga diekspektasikan akan menandai presentasi tim bersama Marc dan Alex Marquez kepada para penggemar, untuk menghadapi tahun depan yang diprediksi akan semakin kompetitif. Sebelumnya, Marquez sudah menjalani uji coba pertama untuk MotoGP 2024 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, akhir November lalu. Ia mengaku sesi uji coba tersebut berlangsung dengan baik, namun memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki demi menunjang performa. Selain itu, Marquez berharap musim mendatang akan menjadi titik baliknya setelah melakoni operasi pompa lengan, arm pump, kanannya. Tepat setelah ia melakoni sesi uji coba jelang MotoGP 2024 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. Pada paruh kedua musim ini, saya menderita sindrom compartment syndrome, di lengan kanan saya. Kami memecahkan masalah ini bersama Dr. Ignacio Roger de Ona dan tim mereka agar siap menghadapi tahun 2024, ungkap Marquez. Adapun sindrom kompartemen ini merupakan kondisi yang menyakitkan dan berbahaya, yang disebabkan oleh peningkatan tekanan akibat pendarahan internal atau pembengkakan jaringan. Lebih lanjut, tekanan tersebut menurunkan aliran darah, menghilangkan nutrisi yang dibutuhkan oleh otot dan saraf. Sementara itu, uji coba MotoGP 2024 kedua akan digelar di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, pada 6 hingga 8 Februari. Musim mendatang pun akan dibuka dengan putaran pertama di sirkuit internasional Lusail, Qatar, pada 8 hingga 11 Maret. Di sisi lain, Gresini Racing sudah menentukan tempat untuk memperkenalkan Marc Marquez dan Alex Marquez. Rider kakak adik itu akan dipresentasikan di Italia. Media Spanyol, Sport, yang mengabarkan rencana Gresini Racing itu. Kota Riccione yang dipilih untuk memperkenalkan tim untuk MotoGP 2024. Sementara itu, Alex Rins telah berbicara tentang masa depannya di Yamaha, salah satu perjanjian yang paling banyak dibicarakan musim ini di MotoGP. Alex Rins memanfaatkan liburan musim dingin untuk mengunjungi Museum Estrella Galicia, Mega, di A Coruña Kamis ini. Pembalap yang akan berada di Yamaha tahun depan ini menatap masa depan setelah musimnya terganggu oleh cedera yang dideritanya saat sprint race di Mugello. Rins menderita patah tulang ganda pada tibia dan fibula yang membuatnya absen dari kompetisi selama beberapa bulan, di mana penandatanganannya untuk Yamaha diumumkan. Pelatih asal Katalan itu akan bekerja sama dengan Fabio Quartararo tahun depan, dan dia bisa menguji sepeda motornya pada tes di Valencia setelah penutupan musim.